Sebelum kita mulai, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat yang sudah subscribe channel ini. It's mean a lot for me. Sepanjang tahun 1980-an dan 90-an, Gary Ridgway menjelajahi negara bagian Washington sebagai Green River Killer, memburu para PSK dan wanita lainnya untuk diperentiu dan dilenyapkan. Dari tahun 1982 hingga 1998, Gary Ridgway meneror negara bagian Washington sebagai Green River Killer. Dia menghilangkan nyawa setidaknya 49 wanita, tetapi jumlah sebenarnya bisa mencapai 71. Jika benar, ini akan menjadikannya salah satu pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah Amerika dan salah satu yang paling brutal. Dia memiliki cara yang efektif untuk menghabisi mangsanya. Dia juga sering melakukan hubungan badan dengan korbannya yang telah tiada ketika dia malas mencari korban baru untuk diperentiu. Ini sangat menjelaskan betapa mengerikannya cara berpikir seorang Gary Ridgway. Walaupun masih banyak yang menempatkan Ted Bundy ataupun Dahmer di urutan teratas. Walaupun tak setenar mereka, dia menelan lebih banyak korban daripada yang pernah dilakukan Bundy ataupun Dahmer. Faktanya, pada saat Bundy telah ditangkap pada pertengahan 1980-an, pihak berwenang secara aktif meminta bantuannya untuk menangkap Ridgway, yang saat itu masih menjadi buronan. Pihak berwenang menggunakan Bundy untuk mencari tahu pola dasar dari Ridgway. Modus mereka berdua sangat mirip. Ini adalah sebuah plot kisah nyata mengerikan dari seorang pembunuh berantai dari Seattle bernama Gary Ridgway dan bagaimana Ted Bundy membantu menemukannya. Lahir pada tanggal 18 Februari 1949 di Salt Lake City, Utah. Gary Ridgway memiliki masa kecil yang tampak bahagia dan normal. Tapi kemudian pada usia 15 tahun, dia menikam seseorang anak laki-laki hanya untuk melihat apa yang terjadi jika seorang ditikam. Beberapa pihak menceritakan bahwa Ridgway sering melihat pertengkaran antara kedua orang tuanya dan ibunya sangat keras dan dominan di rumah tersebut. Pada masa kecilnya, Ridgway sering mengompol dan ibunya yang membersihkannya sambil mencibirnya di depan keluarga yang lain. Hal seperti ini yang akan membekas secara mental dan seksual untuknya. Beberapa ahli mengatakan kebencian terhadap ibunya lah yang membuat Ridgway melakukan hal gila ketika dia dewasa. Meskipun ibunya tidak pernah menjadi korban Gary, tapi ahli percaya bahwa Gary melihat para wanita itu sebagai ibunya. Selama rentang waktu sebelum aksi pertamanya, Ridgway terlihat sangat normal. Walaupun saat dites IQ, dia hanya mendapatkan 84. BTW, ini adalah angka rata-rata IQ orang Indonesia ya. Kemudian setelah lulus SMA, pada usia 20 tahun, dia bertugas di Angkatan Laut Amerika Serikat selama 2 tahun. Ridgway memutuskan untuk menetap di wilayah Seattle. Tak lama kemudian, dia mendapat pekerjaan mengecat truk yang dia geluti selama kurang lebih 3 dekade. Tidak lama setelah kepindahan Ridgway, dia mulai tersangkut oleh hukum, di mana dia ditangkap karena diduga mencekik seorang PSK. Seiring berjalannya waktu, kejahatannya meningkat sejak itu. Diketahui bahwa dia pertama kali memulai pembunuhan besar-besaran pada tahun 1982. Dimulai dengan seorang gadis berusia 16 tahun yang melarikan diri dari rumah orang tua asuhnya. Gary Ridgway sering memangsa wanita-wanita yang rentan seperti itu. Dia juga menargetkan pekerja esek-esek yang dia temui di halte truk dan bar di sepanjang Highway 99 di luar Seattle. Setelah memikat korbannya ke dalam mobilnya, dia sering mendapatkan kepercayaan mereka dengan menunjukkan foto putranya, kemudian melakukan aktivitas seksual dengan mereka sebelum mencekik mereka sampai meninggoy. Terkadang dia melakukan itu di tengah hubungan seksualnya. The Seattle Killer itu kemudian akan membuang tubuh mereka di daerah perhutanan di sekitar Green River yang akan menjadi julukannya suatu saat nanti. Ridgway juga sengaja menaruh beberapa permen karet dan puntung rokok di TKP. Hal ini dilakukan karena dia tidak merokok atau mengunyah permen karet. Dan hal itu dilakukan untuk mengecoh para polisi. Kadang-kadang dia akan membuang jenazahnya di satu tempat, meninggalkannya untuk sementara waktu, lalu memindahkannya ke lokasi lain untuk membuat jejak palsu. Setidaknya 2 korbannya dipindahkan ke Portland dan itu bukan jarak yang dekat. Pada akhir karirnya sebagai predator, dia mengeliminasi paling tidak 49 wanita yang dikonfirmasi. Walaupun pada akhirnya dia mengakui total 71 pembunuhan. Ridgway pernah berkata, "Saya membunuh begitu banyak wanita. Saya kesulitan untuk mengingat mereka semua." Ketika korban pertama kali muncul, King County Sheriff Office membentuk Satgas Green River, berharap menemukan orang yang bertanggung jawab.
dan mereka mendapat bantuan dari sumber yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Dua anggota Green River adalah Robert Keppel dan Dave Richard. Mereka secara berkala mewawancarai psikolog dan kriminolog, berharap mendapatkan informasi tentang motif di balik tindakan si pelaku. Dan akhirnya pada tahun 1984, usaha mereka membawa mereka ke Ted Bundy yang fenomenal. Menurut Keppel, Bundy sebenarnya mengajukan diri untuk ikut penyelidikan. Keppel menceritakan, dia menerima permintaan yang mengejutkan dari seorang detektif dari Departemen Kepolisian Seattle. Itu adalah sebuah surat dari konsultan dan orang yang paling tidak terduga yang pernah dia harapkan untuk membantu pembunuhan di Green River. Surat itu berasal dari sel terpidana mati di Florida. Pengirimnya adalah Theodore Robert Bundy. Pada saat itu, Bundy telah dipenjara selama beberapa tahun karena pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan nekrofilia. Dan saat itu dia sedang menunggu eksekusinya, yang akhirnya akan datang pada tahun 1989. Dan by the way, gue udah pernah bahas tentang kasus si Ted ini. Kalian bisa cek nanti setelah subscribe. Lanjut. Meskipun terlihat menyedihkan dan berat untuk diterima, namun bantuan tersebut datang dari seorang yang mengalami sendiri hal seperti itu. Bundy terbukti menjadi aset dalam kasus ini. Dia menjadi orang yang diwawancarai secara rutin oleh Keppel dan Richard dan menawarkan pendapatnya yang gamblang tentang psikologi si pembunuh berantai dari Seattle ini yang saat itu masih berkeliaran, serta motivasi dan perilakunya. Menurut Richard, Ted Bundy juga memiliki beberapa kesamaan dengan Gary Ridgway, terutama dalam hal pola pikir. Pertama, tidak ada penyesalan. Dia tidak memiliki perasaan terhadap siapapun, termasuk keluarganya, dan itulah yang dia lihat dari Bundy dan yang dia lihat dari Ridgway. Selama satu sesi saat menginterview, Bundy mengatakan bahwa pembunuh berantai dari Seattle ini kemungkinan besar akan mengunjungi kembali tempat pembuangannya untuk melakukan nekrofilia pada mayat tersebut. Dia menasihati para penyelidik bahwa jika mereka menemukan kuburan baru, mereka harus mengintai dan menunggu pembunuhnya, karena dia akan kembali. Karena hal itu juga dilakukan oleh Bundy. Teori Bundy ternyata benar sekali, dan polisi dapat menggunakannya untuk mengumpulkan sampel dan memberikan bukti untuk surat perintah penangkapan. Namun, polisi membutuhkan waktu hingga tahun 2001 untuk akhirnya menangkap Gary Ridgway. Pada tahun 2001, Gary Ridgway ditangkap karena dicurigai membunuh 4 wanita, dan DNA-nya kemudian dikaitkan dengan korban sebelumnya. Pengujian forensik kemudian mengungkapkan bahwa cat semprot yang sama yang digunakan Ridgway di tempat kerja juga ada di TKP lain selama kejahatannya, dan menambahkan pembunuhan itu ke dalam daftar dakwaan. Pada saat itu, Ridgway tidak hanya memiliki pekerjaan tetap selama 30 tahun, tetapi juga telah menikah sebanyak 3 kali. Istri ketiganya, yaitu Judith Mawson, yang tidak tahu tentang kejahatannya sampai dia ditangkap, benar-benar terkejut ketika dia mendengar tentang sejarah panjang pemerkosaan, pembunuhan, dan nekrofilia yang dilakukan oleh suaminya tersebut. Seperti yang dikatakan Mawson, Ridgway adalah suami yang sempurna. Ridgway adalah suami yang sempurna dan selalu memperlakukannya seperti pengantin baru, bahkan setelah mereka bersama selama 17 tahun. Kenyataannya, Ridgway kemudian mengaku dia kadang tergoda untuk membunuh Mawson. Tapi dia mengurungkan niatnya, karena itu hanya akan meningkatkan peluangnya untuk tertangkap. Meski begitu, dia mengaku sangat mencintai Mawson. Dan selama periode pembunuhannya yang diketahui, tingkat pembunuhannya turun setelah mereka menikah. Mawson yang mengajukan gugatan cerai setelah pengakuannya, kemudian mengatakan bahwa dia merasa telah menyelamatkan banyak nyawa dengan menjadi istrinya dan membuatnya bahagia. Pada saat diadili, Gary Ridgway menghadapi 48 tuduhan pembunuhan sebagai ganti hukuman penjara seumur hidup alih-alih hukuman mati. Seattle serial killer itu setuju untuk menunjukkan di mana saja lokasi jenazah korbannya yang telah dia buang. Setelah kerjasamanya, dia dijatuhi hukuman seumur hidup, yaitu 48 tahun untuk setiap pembunuhannya. Kemudian 10 tahun ditambahkan ke setiap hukuman karena merusak barang bukti. Ini akan meningkatkan hukuman penjara keseluruhannya menjadi 480 tahun tambahan. Dan pada tahun 2011, mayat ke-49 ditemukan yang terkait dengan Ridgway, yang menambah hukuman seumur hidup untuk hukuman penjaranya. Ketika persidangannya selesai, Gary Ridgway telah mengaku lebih banyak pembunuhan yang dikonfirmasi daripada pembunuh berantai lainnya di Amerika pada saat itu. Dan dia mengklaim bahwa membunuh wanita muda adalah karir sebenarnya.
Sementara gelar pembunuh berantai paling produktif di Amerika Serikat sejak itu diambil oleh Samuel Little yang membunuh hingga 93 wanita antara tahun 1970 dan 2005. Tidak diragukan lagi bahwa Ridgway tetap menjadi salah satu pembunuh terburuk dalam American Modern History. Tapi tidak seperti beberapa pembunuh berantai terkenal lainnya. Gary Ridgway masih hidup sampai sekarang. Dia saat ini berusia sekitar 72 tahun dan menjalani hukuman seumur hidup di penjara negara bagian Washington di Walla Walla. Ridgway dipastikan akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi tanpa ada remisi. Itulah tadi sebuah kisah singkat tentang Gary Ridgway. Memang tidak lebih mengerikan daripada Kemper, Gain, ataupun Dahmer. Namun 71 korban jiwa bukanlah angka yang sedikit. Terima kasih buat yang masih menyempatkan nonton sampai menit ini. Gua Adam pamit, sampai jumpa.